Oke, selamat datang di podcast Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jadi, kali ini kita kedatangan lagi dosen muda. Kalau menurut saya muda ya, kalau menurut teman-teman saya nggak tahu ini muda atau enggak. Tahu tua. Jadi ini ada Bapak Roseto Jabuana, SHMH. Bener kan Pak ya? SHMH kan? Betul. Betul. Jadi hari ini kita bakal ngebahas soal yang kayaknya jauh dari penalaran manusia masa kini kalau menurut saya ya gitu. Nggak tahu menurut ntar lihat pembahasannya seperti apa. Cuma kalau menurut saya ini kayaknya jauh dari bayangan kita sebagai orang-orang yang ilmiah mungkin atau orang-orang yang berpikir logis, padahal korelasinya mungkin bisa dibilang cukup. Saya udah dengar testing sedikit, kayaknya korelasinya banyak banget sebenarnya gitu. Sampai bisa masuk ke kurikulum materi hukum pun berarti ada apa ya? Ada hal logis yang bisa kita ambil dari situ. Yang bisa dipelajari lah. Iya, bisa dipelajari. Oke, kita langsung aja apa ya? Boleh. Oke. Jadi gimana Pak Rosa, kita bakal ngebahas soal apa sih hari ini sebenarnya? Kayak gini, biar lebih santai ya nanti panggil nama saya aja lah, nggak usah pakai bapak lah. Oke, jadi Rosa ya. Rosa aja, Rosa. atau Ros, atau Sa Iya, misalnya. asal jangan nyanyi aja, Pak. Asal jangan nyanyi aja gitu. Pas saya Iya, panggil asal Rosa, jangan nyanyi, iya. jangan nyanyi. Itu aja sih. Nggak pada tempatnya. Jadi gimana Rosa, untuk hari ini kita bakal ngebahas apa sih sebenarnya gitu? Kalau mau dibilang ngebahas sih enggak ya, mungkin kita sharing aja Pak Reja ya. Oke. Saya bilangnya Reja Pak Reja juga, biasanya Pak Reja ya. Siapa aja? Kagok. Reja aja. Reja aja. Kita bakal sharing soal Plato nih. Awalnya memang saya mau menyampaikan soal Plato, tapi mungkin Reja dan teman-teman yang lain juga memahami bahwa kalau bicara Plato, kita nggak akan tiba-tiba ngomongin soal Plato. Kita ngomongin background, latar belakang pemikirannya yang dipengaruhi oleh pemikir-pemikir sebelumnya. Atau kalau mau dibilang biasanya di kelas itu filsuf-filsuf sebelumnya. Yeah. Plato ini salah satu filsuf di periode Yunani kuno. Kalau kita bicara soal sejarah filsafat Barat ya. Jadi memang filsafat itu tidak eksklusif berkembang di Barat. Dalam hal ini artinya Eropa. Eropa kemudian bergeser ke Amerika dalam beberapa tahun belakangan. Hanya memang filsafat dikenal di kebudayaan Asia, kebudayaan Cina, kebudayaan Jepang, kemudian kebudayaan Mesoamerika pra-Columbus, misalnya kayak gitu. Di mana ada kebudayaan biasanya filsafat itu berkembang. Karena mungkin tidak spesifik disebut filsafat pada saat itu, tapi segala bentuk ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang berkembang itu bisa kita kategorikan secara kasar ya, kategori secara kasar itu sebagai pemikiran filosofis juga. Filosofi. Nah, Plato itu di ranah filsafat Barat, sejarahnya masuknya, dan dia masuk di periode Yunani kuno. Yunani kuno itu sekitar 500-400 tahun sebelum Masehi. Saya nyontek ya Pak ya? Nggak apa-apa. Jadi di sini tulisannya 427 sebelum Masehi. Nah, itu Platonya Pak, itu Platonya. Itu Platonya. Nah, tapi kan tadi seperti saya bilang Plato itu bagian dari. Jadi filsafat Yunani kunonya itu sebetulnya sudah sekitar 600 tahun sebelum Masehi, 500 tahun sebelum Masehi gitu. Nah, Plato itu jadi bagian dari tradisi itu Pak. Atau Saya masih tahu. Nggak apa-apa. Itu nanti yang sedikit banyak kan kita obrolin. Gini Ros. Jadi saya tuh ngelihat di sini tertulisnya kan, ya udah tadi kita ngebahas soal backgroundnya itu dari Yunani kuno. Yunani kuno itu soal filsuf ini dia berkembang 600 sebelum Masehi atau mungkin lebih. Gitu ya. Plato aja ini di sini lahir sekitar 427 sebelum Masehi atau meninggal sekitar sampai 347 sebelum Masehi. Gitu. Di sini tulisnya gini ya. Ini saya berdasarkan Wikipedia. Nah, pemikiran Plato itu seperti apa sih sebenarnya? Kan pemikiran filsuf pasti dalam banget nih. Mungkin ini bakal kita bahas panjang hari ini ya gitu. Apa yang ada di pikiran Plato pada saat itu sebagai filsuf, dan di sini juga tulis sebagai matematikawan Yunani gitu. Kalau kita bicara Plato Plato ini menganggap dirinya, atau beberapa catatan sejarah juga bilang dia itu sebagai muridnya Socrates. Kita pernah dengar juga ya Socrates, filsuf juga sama di Yunani. Dan kalau kita pahami konsep budaya Yunani zaman Plato dan zaman Socrates itu tidak seperti Yunani sekarang Jadi kalau kita lihat peta sekarang, cari Yunani di Google Map kan ada negara Yunani gitu. Negara kepulauan di Mediterania, semenanjung gitu. Hanya dulu Yunani Plato itu ya Athena.
Dulu tuh Athena Athena. itu yang sekarang jadi ibu kota Yunani kan. Ya. Tapi dulu Athena itu polis Pak. Athena itu adalah negara. Dan Yunani itu adalah kebudayaan negara-negara di sekitar Laut Mediterania dan Mesir pada saat itu. Jadi Itu kebudayaan Yunani. secara geografis itu disebutnya Athena. Athena Dulu itu tuh, bagian Pak. bagiannya. Jadi ada Athena, ada Macedonia, ada Korintias, Iya. kemudian ada Sparta. Ya, saya Mungkin tahu dari pernah film dengar semua itu. Sparta kan Saya gitu dari ya. film semua tahunya. Itu kan kalau kita rujuk, oh itu Yunani kuno gitu ya. Itu Iya. adalah jadi Yunani kuno itu seperti apa ya? Konfederasi negara-negara kota. Negara kota tapi negara gitu aja. Oke. Jadi kalau sekarang kan kota itu bagian dari negara. Negara. Kayak misalnya Bandung, Jakarta. Jakarta kan itu kan Iya. bagian dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa, Jawa Barat Barat. yang jadi bagian dari Indonesia kan gitu ya. Oke. Kalau dulu ya di Yunani ya Athena itu udah punya pemerintahan sendiri yang independen terlepas dari dulu ya Jaya sebelum dipersatukan oleh Alexander Agung. Oke. Nah, itu Alexander nanti zamannya Aristotle sebetulnya. Alexander itu muridnya Aristotle. Jadi kalau biasa ya, kalau raja-raja itu kan suka manggil guru ya. Ya. Kuliahnya kan di rumah, nggak ikut kayak Homeschooling. kita. Homeschooling kan Homeschooling, gitu ya. Nah, gurunya itu nggak main-main. Aristoteles itu Alexander itu gurunya. Kalau mungkin teman-teman kan gurunya saya mungkin ya, atau Reja gurunya. Saya Itu juga nggak Aristotle. berani, Pak. Kayaknya nggak ada yang berani manggil Padekan mengajarin saya di rumah nggak gitu. Itu nggak ada aja yang berani ya. Kayak gitulah. Itu bayangannya kayak gitu ya. Kita Bayangannya kayak manggil gitu. Padekan datang ke rumah buat ngajarin kita. Mereka nah manggil gitu. Aristoteles gitu. Betul. Nah, ngomongin soal Plato aja. Jadi sekolah zaman Plato pun nggak seperti sekolah sekarang gitu aja. Jadi ini ya sepemahaman saya. Oke. Kalau sekarang kan kita datang ke tempat, kita daftar, kemudian lulus dapat ijazah kan gitu, atau sampai mungkin dapat gelar kan gitu ya. Kalau mau gitu, Plato ini gelarnya apa? Dia sarjana apa nih? Lulus dari sekolahnya Socrates, sarjana filsafat kah? Sarjana hukum atau sarjana kesenian atau apa? Itu nggak ada. Dulu belum ada Belum ada, memang gitu. Karena yang saya lihat, saya memang nggak lihat sih, maksudnya lihat secara metafor ya Jaya. Filsuf-filsuf ini nggak terlalu mentingin soal formalitas. Dia bisa belajar kapanpun dengan siapapun dimanapun, di tengah pasar. Mereka bisa berfilsafat atau mengajak orang berfilsafat di sana. Pasar, agora dulu disebutnya. Kemudian bisa juga di kedai minuman. Reja mungkin pernah dengar kata simposium. Kalau kita kan simposium itu bayangannya ada meeting besar gitu, seperti seminar, rapat serius gitu ya, kemudian ada orang memaparkan gitu. Aslinya simposium itu Pak, kumpul, mabok gitu, minum-minum gitu ya, sambil ada mungkin penari erotis dikit gitu. Di zaman Yunani kuno ya. Zaman Yunani kuno ya. Jangan sampai sekarang. Jadi kalau ada undangan simposium sekarang jangan ngeharap itu. Kecuali mungkin kita yang undang Ja. Tapi di sana orang berfilsafat Ja. Justru kalau orang Yunani kuno itu berfilsafat ketika dia sedang berbahagia. Gitu. Dia dipicu berpikir kritis itu ya kita harus bahagia dulu. Maksudnya minum pun nggak sambil mabok Ja. Tapi misalnya ya minum itu membawa buat mereka gitu ya, jadi membawa fun gitu situasinya, sambil nari, sambil dengerin drama, kemudian sambil kalau kita mah mungkin ya sambil ke bioskop, sambil dugem gitulah zaman sekarang. Mungkin sekarang lebih sambil ngopi mungkin ya. Sambil kalau sekarang ngopi lah ya. Sambil Kalau ngopi, kalemnya gitu ya. kita ngerenung kayak kita punya pemikiran baru nih dari hasil ngopi tadi. Betul, bisa seperti. Kenapa? Karena kita udah seneng dulu udah dibuat seneng dulu sama kopi. Nah, mungkin zaman mereka ada yang seperti itu. Ada juga yang memang tadi gitu aja, sukanya berfilsafat itu nggak deket-deket sama orang, sendiri merenung, itu juga ada gitu. Ini jadi ada semacam apa ya, pola-pola berfilsafat yang beda gitu. Nah kalau Plato ini kadang dia merenung sendiri, kadang juga ikut di simposium yang tadi, kadang juga ngobrol di bawah pohon, kadang juga ngomong di di pasar ketemu orang. Itu metodenya ya? Metode cara dia berfilsuf gitu. Mungkin itu jadi salah satu pengaruh pemikiran dia gitu. Karena kan situasi lingkungan juga biasanya mempengaruhi pola. Dan kalau teman-teman nanti baca karya-karyanya Plato, itu karyanya itu enggak kayak
buku ajar sekarang. Oke. Misalnya ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab Ada berikutnya tentang poin-poinnya apa, poin-poinnya gitu kan. seperti Enggak itu gitu, ya. nggak gitu. Dulu Plato nggak nulis seperti itu, Ja. Plato nulisnya itu seperti kita baca novel. Oke, saya kebayang sih. Atau kalau nggak baca novel, kita baca naskah drama. Kayak Shakespeare, Oke. kayak apa namanya, Hamlet, Romeo and Juliet misalnya gitu. Atau kalau teman-teman ada yang jadi aktor, baca naskah untuk apa namanya, peran. Jadi ada Oke. karakter gitu. Jadi isinya itu dialog-dialog. Dan yang menjadi dialog sentralnya itu Plato nggak nulis dirinya, Ja. Karakter utama dalam karya Plato itu Socrates. Oh, oke, paham. Berarti emang kayak novel ya. Iya, ya, Kayak seperti novel. ya. Jadi dia menulis, dia punya pemikiran sendiri, cuman yang menjadikan karakter dia tuh Socrates. Iya, di situ betul. di bukunya. Jadi ada semacam bayangan gini juga di antara para filsuf dan orang-orang yang mengkaji filsafat ya, Jaya. Kalau Socrates itu punya pemikiran yang original nggak sih? Oke. Atau jangan-jangan Socrates itu hanya sekedar corong mulutnya Plato untuk berfilsafat? Oke. Karena karakter dalam bukunya Plato itu sangat didominasi oleh karakter yang namanya Socrates ini. Gitu. Dan mungkin ada beberapa filsuf yang nggak terlalu mempermasalahkan itu. Jadi kita nggak mempermasalahkan apakah Socrates ini real atau hanya imaginary-nya Plato, mungkin seperti itu. Kalau imaginary tampaknya nggak mungkin karena ada penulis-penulis lain juga yang menulis tentang Socrates. Kita bisa asumsikan dia ada lah, katakan lagi. Tapi apakah benar itu pemikiran Socrates atau hanya pemikiran Plato yang dia keluarkan lewat mulutnya Socrates, itu yang bisa jadi perdebatan. Tapi biasanya ketika kita bicara materi filosofisnya nggak terlalu mempersoalkan hal itu. Tidak mempersoalkan ini penyampaiannya dari Plato atau malah ini memang pemikiran Socrates. Itu Iya. yang penting kita bahas soal kontennya. Kontennya biasanya gitu. Nah, apa namanya? Kalau misalnya, nah kalau Plato agak berbeda dengan Socrates, dia pada akhirnya membangun sekolah, Pak Reja. Di Dia sekolahnya membangun bener ada dibangun gitu. Apakah Plato ini apakah dia yang pertama kali sebagai filsuf yang membangun sekolah pada saat itu atau sebelumnya ada juga filsuf-filsuf lain yang memang ngebangun? Saya kurang tahu, tapi mungkin nanti teman-teman bisa nyari referensi ya. Kalau ada yang tahu ya. Kalau ada yang tahu, Mun. Tapi yang berbekas dalam ketika kita belajar Plato itu sekolahnya itu di hutan, Pak Reja. Kemudian di hutan itu dibangun jadi tempat untuk belajar. Saya lagi sebelum bayangin ya. Ya, tapi hutannya jangan bayangin hutan Kalimantan gitu. Enggak hutan tropis ya, tapi hutan Eropa itu kan agak enggak terlalu dense gitu, enggak jungle gitu, tapi cuman woods mungkin gitu ya, Pak Jaya. Namanya itu masih sering dipakai untuk sekolah-sekolah sekarang, Pak. Namanya itu akademia, Pak. Oke. Nah, akademia itu didirikan oleh Plato. Ya kalau di Eropa kayaknya namanya itu semua deh, akademia Apa gitu ya, mungkin betul. Dan memang sekolah-sekolah Yunani kalau gitu udah ada ya. Udah ada sekolah-sekolah sebelum Plato. Oh. Udah ada sekolah-sekolah sebelum Plato ya. Apa namanya? Hanya Plato bikin sekolah sendiri ya, di mana dia mungkin jadi kepala sekolahnya. Kalau kita bilang ada sekarang kepala sekolah misalnya kayak gitu ya. Kemudian dia yang bikin kurikulumnya, katakanlah gitu. Yeah. Itu makanya disebut mazhab mungkin ya Pak Jaya. Bikin gimana dialah sakarotna gitu. Nah, yang khas dari sekolah Plato ini adalah dia menekankan soal realitas. Jadi dia nggak langsung bicara soal hukum. Meskipun kita ngomong di konteks fakultas hukum ya. Iya. Nah, dia nggak langsung bicara hukum sebagaimana filsuf-filsuf pada zaman itu nggak langsung bicara soal hukum dan manusia. Dia terlebih dahulu bicara soal realitas. Karena filsuf-filsuf pada saat itu percaya dengan mengungkap realitas atau kebenaran, kita bisa menerapkannya ke berbagai macam Aspek kehidupan. Betul. Jadi yang penting mengungkap itu dulu. Mau nanti kita terapkan ke ranah hukum kah, atau ranah pemerintahan, atau ranah ekonomi, atau ranah sastra katakanlah gitu. Yang penting kita ungkap itu dulu. Realitasnya Betul. dulu. Dan mereka percaya, mereka itu filsuf Yunani kuno,
Mereka percaya mengungkap realitas itu ditempuh dengan cara mengungkap alam semesta. Jadi alam dulu yang perlu dipelajari Iya. ketimbang manusianya. Oke. Atau karena mungkin mereka berpikir alam lebih tua daripada manusia juga kan? Bisa seperti itu. Mungkin Iya, ya. bisa seperti itu aja. Karena gini, kalau kita hidup di zaman modern, Ya. kan ada dikotomi semacam manusia dan alam. Ya. Kategorinya kan manusia dan Dan alam. alam. Kalau orang-orang filsafat kuno, manusia itu bagian dari alam. Oke. Jadi ketika kita mengungkap alam, mau sengaja atau tidak disengaja, kita juga mengungkap struktur keberadaan kita di Dunia ya. kosmos ini, betul, dunia ini, gitu aja. Arahnya ke situ. Itu pemikiran Plato pada saat itu ya. Plato dan filsuf-filsuf lain. Pada saat itu trennya kayak gitu. Trennya itu, Trennya trennya. gitu. Kalau kayak sekarang kan ada tren ya Jaya. Iya. Kalau misalnya kita lagi trending apa nih? Dulu trendingnya gini mungkin kalau udah ada hashtag nih. Kayak misalnya Thales gitu. Thales bicara, dia bikin hashtag kalau ada pada saat itu. Dunia ini bersumber dari air. Dia bilang seperti itu. Itu hashtag jadi viral misalnya kayak gitu ya. Itu viralnya waktu itu soal realitas itu ya. Iya, realitas. Jadi viralnya realitas zaman Plato ini adalah realitas ini ada satu atau ada dua. Oke. Karena gini, sebelum Plato ada filsuf yang bernama Parmenides. Dia bilang dunia itu tidak berubah, tidak pernah berubah, dan tidak akan pernah berubah. Semuanya itu tetap. Semuanya itu tetap. Itu menurut Parmenides. Parmenides. Atau gimana cara bacanya Parmenides atau seperti apa, nanti mungkin teman-teman bisa koreksi saya. Ya. Dia beranggap tidak ada yang berubah. Dunia ini semacam suatu kesatuan. Bahkan ada yang menggambarkan pemikiran Parmenides itu sebagai seperti lingkaran bola gitu. Di mana kita itu jadi bagian dari itu. Oke. Kita ini dari dulu sampai sekarang adalah bagian dari dunia itu yang tidak pernah berubah. Dan perubahan itu hanya ilusi buat dia. Nah, trending lagi nih, Ja. Ketika orang zaman Yunani kuno ini senang bicara soal gini, antar filsuf ya, mungkin grup. Kalau ada grup WA antar filsuf kayak gini. Yang trendingnya itu adalah banyaknya mereka berpikir soal the world is not what it is seem to be. Oke. Jadi dunia ini aslinya nggak seperti yang nampak. Itu trending sekali oleh pemikiran filsuf zaman Yunani kuno. Jadi yang ada ini bukan realitas yang sebenarnya. Atau yang ada ini hanya bayang-bayang semu. Dan itu Ilusi mungkin semuanya gitu ilusi ya. gitu. Kalau mau dibilang ilusi gitu ya. Atau mungkin yang tampak itu aslinya nggak seperti yang tampak. Nggak seperti kelihatannya. Gitu aja. Susah ya. Agak susah memang. Susah Tapi ya. mereka berangkat dari itu aja. Mereka berangkat dari itu bahwa misalnya termasuk ini aja maksudnya. Termasuk kalau kita bicara kebudayaan, kalau orang bilang kebudayaan itu dari dulu sampai sekarang seperti ini aja, itu mereka masuk ke ilusi itu. Karena kebudayaan itu kan buatan orang. Ya. Orang menciptakan kebudayaan. Mungkin itu juga bukan kebudayaan yang sebenarnya, katakanlah gitu. Atau ketika orang pada saat itu bicara soal apa sih keadilan? Kalau kita mau ngomongin soal hukumnya, apa sih keadilan? Mungkin orang bilang keadilan itu apa yang disebut dalam hukum. Zaman dulu juga sudah ada undang-undang. Mungkin keadilan itu adalah apa yang disebut dalam undang-undang. Nah, filsuf itu mulai beranggapan seperti ini. Jangan-jangan yang ada dalam undang-undang itu hanya ilusi tentang keadilan. Ya. Keadilan itu yang sebetulnya itu belum kita ketahui karena belum pernah kita pelajari. Kita anggap saja itu sebagai keadilan, gitu ya. Kayak misalnya ada yang lebih ekstrim kayak Plato, kalau kita ngomongin Plato ya. Jangan-jangan badan saya ini saja hanya ilusi. Sebetulnya saya yang real itu ada di dunia lain. Kayak gini. Plato bicara tentang tadi, ketika dia bicara tentang sesuatu yang tidak berubah, sama seperti kata Parmenides ya. Heraklitos dia bicara soal segala sesuatunya berubah.
Heraklitos berpikir segala sesuatunya berubah. Segala sesuatunya berubah. Parmenides tadi bilang segalanya itu tetap. Tetap, Oke, betul. 2 poin saya tangkap dulu ya. Ya. Oke. Plato? Buat Plato, mereka keduanya bisa benar dalam 2 hal yang berbeda. Sebetulnya mereka ngomongin dunia yang berbeda, kata Plato. Heraklitos ngomongin dunia apa, Parmenides ngomongin dunia apa. Plato nggak menafikan soal segala sesuatu di dunia ini berubah aja. Ada bayi, lahir, kemudian tumbuh besar, kemudian kalau nggak mati muda ya mati tua, kan gitu aja. Akan tetap seperti itu. Akan tetap seperti itu, pola-polanya itu akan berulang. Tapi dia akan tetap berubah, dia akan mengalami perubahan itu. Bangunan mungkin berasal dari pepohonan, kemudian diambil kayunya, kemudian jadi rumah, itu kan berubah benda-benda itu. Kemudian juga air jadi uap, kemudian jadi beku, mungkin itu adalah perubahan. Buat Plato, perubahan itu terjadi dalam dunia fisik. Dunia fisik itu tunduk pada hukum tentang perubahan. Seperti yang tadi disebutkan oleh siapa tadi teh? Heraklitus. Parmenides juga benar, kata Plato. Ada dunia yang nggak berubah. Dan dunia yang nggak berubah itulah dunia yang sebenarnya, kata Plato. Yaitu dunia ide. Sekarang saya mau nanya balik gini, Jak. Kalau misalnya kita sekarang direkam nih, Jak. Sekarang kita direkam nih. Buat Reja, mana yang asli? Kita yang ngomong di sini atau kita yang ada di rekaman video yang dilihat sama teman-teman ini? Yang asli ya kita, Pak. Kalau menurut saya yang asli kita. Yang direkaman ya asli juga sih. Kalau Plato bilangnya gini, kalau misalnya teman-teman baca buku filsafat, analoginya Plato bilang ada gua. Kemudian di dalam gua itu ada orang yang dipenjara, kemudian dipenjara tapi dia menghadap dinding gua. Dan di balik dinding gua di sebelah belakangnya itu yang dia nggak bisa noleh, itu ada api. Kemudian api itu ngarah ke dinding mulut gua, keluar. Ya. Kemudian kan kalau kena lewat benda ada bayang-bayang, kena api kan kelihatan. Dan orang itu cuman bisa ngelihat bayang-bayang aja. Karena pengalamannya nggak ada pengalaman lain selain lihat bayang-bayang, dia akan percaya bayang-bayang itu adalah realitas. Seperti kalau tadi kita. Karena dia belum pernah menyaksikan apapun selain bayang-bayang tersebut. Anggaplah teman-teman di sini belum pernah menyaksikan saya sama Reja. Secara real. Baru ngelihat di rekaman. Mungkin sekarang kita mulai kayak misalnya kuliah virtual aja. Ngelihat dosen itu cuma di belum pernah ketemu ya mereka. Belum pernah ketemu. Gitu. Yakin nggak ini orang benar ada atau enggak? Berarti kan juga harus karena pikir juga Atta Halilintar itu yakin atau enggak, ada atau enggak, gitu lah ya. Itu belum tentu ada mereka itu ya. Belum pernah ngeliat sebelumnya. Kan rambutnya ungu, belum tentu rambutnya ungu. Kalau misalnya ketemu langsung mungkin rambutnya jadi warna coklat atau apa gitu lah ya. Ya seperti itu. Nah dulu memang belum ada analogi seperti itu. Analogi Plato ya yang simpel ada pada zaman teknologi kayak gitu ya. Jadi orang itu hanya melihat bayang-bayang. Dan itulah yang tadi dibilang the world is not as it seems. Ketika orang berjalan di keseharian, ketemu orang, bercengkrama di pasar, kemudian jual beli, ngomongin soal kalau sekarang mah mungkin apa yang trending topik hari ini kayak gitu, zaman Yunani kuno, dia hanya ngomongin soal dunia bayang-bayang. Dia belum pernah ngomongin soal apa sih dunia di balik atau dunia yang menciptakan bayang-bayang tersebut. Kata Plato, kita ini yang benar itu adalah di balik bayang-bayang itu. Itu realitanya. Yang harus Plato cari. Terkadang kita terlalu terlarut dalam keseharian. Sehingga kita lupa bahwa kita sebetulnya hanya bagian dari bayang-bayang itu sendiri. Atau lebih simpelnya gini, Jak. Pernah nonton The Matrix? Pernah. Nah, zaman Plato nggak ada The Matrix. Masa Plato nulis, lihatlah film The Matrix. Enggak. Kan ada karakternya Neo. Iya. Neo ini kan dibangunkan dari dunia Matrix. Padahal dia sedang jadi baterai kalau nggak salah ya. Itu kan jadi baterai yang energinya diserap gitu sebetulnya. Kemudian agar dia bisa hidup dengan nyaman, dibuatlah ilusi bahwa dia tuh benar-benar hidup di dunia tertentu. Jangan-jangan kita seperti ini, Jak.
Oke. Siapa yang bisa ngejamin kalau saya dan Reja itu sebetulnya lagi hanya karakter dalam game yang namanya The Sims, Ja? Gimana? Iya ya. Karena kita dibuat percaya aja. Nah itu yang trending waktu itu di zaman pemikir-pemikir Yunani, Ja. Realitas ini bener nggak sih kita ini hidup di sini? Atau jangan-jangan ini hanya ilusi? Dan kita nggak nyadar saja itu ilusi. Dan kita juga nggak bisa memastikan bahwa kita ini sedang hidup dalam ilusi. Atau malah kita tuh sedang digerakkan oleh takdir, Pak. Mungkin. Takdir itu mungkin ada di dunia lain. Ada di dunia lain. Itu siapa yang ngegerakin? Yang Plato bilang sebagai dunia ideal. Oke, tadi ada realitas, ada dunia ideal. Dunia ideal. Dan ilmu pengetahuan bagi Plato adalah jembatan, Ja. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan ideal, tapi jembatan dari kita yang sekarang, bahasa Plato ya, terpenjara dalam dunia fisik untuk bisa mengakses dunia ideal. Oke. Seperti kayak gini, dunia ideal itu Plato juga menggambarkannya sebagai dunia form, dunia bentuk, dunia cetakan. Dan kita ini adalah hasil kopi dari cetakan itu. Dunia ini adalah kopi dari cetakan itu. Jadi dunia ini seperti salinan dalam video rekaman yang enggak lengkap, Ja. Kalau sekarang misalnya saya lihat di sini sosok saya misalnya, saya ada belakangnya, ada pinggirnya kan gitu. Cuma kamera kan hanya melihat dalam satu sisi. Entah ketika saya menghadap ke sini atau menghadap ke sana, sama seperti foto lah. Mungkin Pak Reja ketika ngambil objek gambar melalui foto kan nggak akan menganggap hasil jepratan itu adalah yang sesungguhnya. Itu kan adalah bagian dari realitas yang ditangkap oleh kamera. Betul. Tapi bukan realitas itu sendiri. Oke. Plato pun beranggapan dia berpikir lebih ekstrim, Pak Reja. Kita ini adalah jepretan kamera dari dunia ideal yang ada di sana, entah di mana. Plato pun nggak bilang. Tapi Plato yakin seperti itu. Dualisme dunia, Pak Reja namanya. Dunia fisik dan dunia ideal. Jadi singkat tapi panjang. Saya ngerasanya kayaknya obrolan ini malah panjang banget. Walaupun durasinya mungkin sekitar 30 menit atau 15 menit gitu ya. Cuman karena ngebahasnya pakai imajinasi, jadi saya mikirnya kayak ini kayaknya udah jauh banget sebelum Masehi gitu. Punya pemikiran sendiri, ngebahas dunia lain gitu. Jadi emang sangat menarik sih pembahasan seperti ini tuh. Apalagi yang suka nonton film, kayaknya ini makin menarik kalau yang suka nonton film karena mereka punya bayangan tersendiri gitu. Oke, ya jadi Ras, selanjutnya mungkin kita bakal ngebahas lebih lanjut soal Aristoteles ataupun filsuf-filsuf lain. Dan juga saya penasarannya kayak gini, ada nggak sih pemikiran mereka yang memang masih ideal atau masih dipakai sampai sekarang? Cuma nanti kita nggak bahas itu nanti. Jadi saya pengen tuh, ada nggak sih pemikiran yang memang tetap tidak berubah dan masih digunakan oleh manusia pada saat ini, pemikiran filsuf tersebut. Pemikiran seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin itu bakal kita bahas nanti gitu di part selanjutnya. Gitu. Boleh. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan, sudah mendengarkan lewat Spotify ataupun menyaksikan lewat YouTube. Sampai berjumpa di episode lainnya.